bahwasanya Allah itu akan bersama kita. Ngapunten, jangan menganggap bersama itu bersama dalam satu tempat, bukan begitu Pak. Berarti Allah di dekat kita ini, bukan. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau sesuatu yang membutuhkan tempat, itu namanya makhluk. Allah tidak bertempat. Karena apa? Allah bukan makhluk. Semua makhluk pasti butuh tempat. Nah, yang dimaksud bersama Allah adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Allah. Rahmat Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini semuanya hadis qudsi Pak. Ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, madakaroni, selama ia menyebut mengingatku, wataharakat bi syafatahu, dan mulutnya selalu bergerak menyebut-nyebut aku. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Ini hadisnya juga pendek, bahwasanya Allah itu akan bersama kita. Ngapunten, jangan menganggap bersama itu bersama dalam satu tempat, bukan begitu Pak. Berarti Allah di dekat kita ini, bukan. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau sesuatu yang membutuhkan tempat, itu namanya makhluk. Allah tidak bertempat. Karena apa? Allah bukan makhluk. Semua makhluk pasti butuh tempat. Nah, yang dimaksud bersama Allah adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Allah. Rahmat Allah bersama kita. Contoh ngapunten begini Pak, ada hadis, memang sebagian ulama mengartikan tidak begitu, tapi mayoritas ulama mengatakan begini, sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Ya, jadi redaksinya begitu, Allah turun ke langit dunia. Kalau ini dimaknai secara tekstual, maka Allah itu selalu di langit dunia. Coba kalau nggak percaya, ini dunia bulat. Saat ini di sini itu sepertiga malam, Allah di sini. Putar, Allah sepertiga malam di sini, Allah tetap di sini. Putar lagi sepertiga malam tetap di sini. Jadi Allah itu selalu di langit dunia. Itu kalau kita maknai Allah turun ya ke langit dunia itu sepertiga malam. Ya. Nah, ono sing ngomong Allah itu di arsy, berarti butuh tempat, Pak. Ya, padahal di Al-Qur'an juga apa disampaikan Allah itu dekat. Lho sing bener sing ndi ini, gitu loh. Jadi Allah yang betul tidak butuh tempat. Nah, yang turun itu apa? Yang turun itu rahmatnya. Sama dengan begini itu Pak hadis. Rumah yang ada anjing dan gambarnya, malaikat tidak masuk. Jadi malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan gambarnya. Ini kalau kita maknai dengan teks itu saja, ngapunten, nek wis tuwek ngapunten, kayak mbah yang sana itu beli anjing dimasukkan rumah Pak, gak mati-mati wong malaikatnya gak bisa melebu. Malaikat Israel gak bisa melebu, gak bisa nyabut nyawa, soalnya apa? Ada anjing. Bukan begitu maksudnya. Kalau ada anjing itu rahmat Allah tidak masuk. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk penjaga,
Nah, maksudnya seperti penjaga perkebunan, penjaga hewan-hewan itu, ya peternakan atau untuk berburu, maka setiap hari pahalanya dikurangi 2 kirot bagi orang yang memelihara anjing. 2 kirot. Apa itu 2 kirot? 2 gunung yang besar. Jadi nggak usah kita memelihara semacam itu, memelihara kucing aja Pak, gampang egois ya. Jadi kalau kita ini berzikir selalu menyebut nama Allah, maka Allah bersama kita, rahmatnya, kebaikan-kebaikannya ya. Lalu termasuk selama mulut kita ini bergerak kecumi-kecumi ya, berzikir kepada Allah. Dan ini ulama-ulama dulu, ngapunten ya, kenapa sih ulama-ulama dulu ada menciptakan gini tuh Pak ya, loh pakai tasbih itu umpamanya ya. Ulama-ulama dulu itu pakai tasbih begini terus Pak, subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Sekarang ada cetek-cetekan, monggo ya. Bukan berarti ini hanya untuk paesan ya. Jadi kemana-mana bawa tasbih, memang untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tanpa tasbih tidak bisa berzikir? Bisa. Cuma wis nyekel tasbih kuwi gak zikir, gak pantes, gak enak. Ya, jadi kalau sudah begini di umatnya subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Jadi ulama itu menciptakan semacam itu ada manfaatnya. Contoh begini, kolan suah ya, kolan suah itu kopiah. Yang dimaksud kolan suah itu kopiah yang hitam itu Pak, apalagi yang panjang itu ya, itu kolan suah. Ulama-ulama membuat kopiah semacam ini bukan hanya untuk pantes-pantesan ya. Orang yang sholat jidatnya itu kena rambut sedikit, ketutupan rambut sedikit, itu sholatnya atau makruh, hukumnya makruh. Nek jidatnya kena kabeh, kena rambut kabeh, maka sholatnya tidak sah. Ini dulu kan anak-anak pondok kan rambutnya panjang-panjang Pak. Umpamanya kalau ada rambutnya panjang, sujud diginikan, kan wangel kayak iai kopiah plek wes. Jadi nggak usah ada digini-ginikan, langsung sujud bisa ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.